Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Mangsari dengan NIM 203210060 jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 5B. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang ada di buku Etika Manajemen Islam yang diarang oleh Dr. Andes Haji Undang Ahmad Kamaluddin MAG dan Dr. Andes Muhammad Alflan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Manajemen yang diampu oleh Miss Yuliana, Magister Pendidikan. Judul materi yang saya ambil yaitu tentang etika manajemen keorganisasian dalam Islam. Pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu ada 6, diantaranya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama atau NU, Persatuan Umat Islam atau PUI, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Majelis Ulama Indonesia. Sebelumnya, kita tahu dulu bagaimana keorganisasian Islam itu. Organisasi kemasyarakatan atau yang disingkat dengan ormas ataupun lembaga Islam yang tumbuh subur di Indonesia ini sungguh banyak. Peran tiap-tiap lembaga ataupun ormas berbeda-beda, tetapi memiliki satu tujuan, yaitu menciptakan suasana kondusif dalam membangun Indonesia menuju perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar ormas ataupun lembaga Islam adalah membantu masyarakat ataupun pemerintah agar kehidupan masyarakat senantiasa mengalami perubahan pada sesuatu yang lebih baik. Jadi, pengenalan terhadap ormas ataupun lembaga Islam menjadi sangat penting karena tidak semua masyarakat mengetahui sepak terjang lembaga atau ormas Islam yang selama ini ada di sekitar kita. Untuk itu, pengenalan terhadap lembaga atau ormas Islam pada buku ini sebatas contoh yang mewakili ormas atau lembaga yang ada. Misalnya, lembaga politik yang berasaskan Islam yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan ada partai yang dilahirkan dari rahim ormas Islam tetapi tidak berasaskan Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan sebagainya. Semua contoh tersebut dapat dianalisis dan diteliti agar kita mengenal lebih dalam baik secara konsep maupun praktis, baik berkaitan dengan lembaga maupun ormas Islam yang ada di Indonesia. Bagaimana dilihat dari mereka mengatur manajemen keorganisasiannya, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan keinginan lembaga ataupun ormas tersebut. Ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai etika manajemen Muhammadiyah. Sesuai dengan hitannya, Muhammadiyah sebagai persyarikatan memilih dan menempatkan diri sebagai gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar dalam masyarakat. Tujuan utama adalah membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan dakwah jamaah. Oleh sebab itu, pendekatan yang dilaksanakan dalam organisasi adalah bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan usaha. Titik tekan ini dapat dijadikan sebagai model atau ciri ormas Islam yang bergerak pada bidang sosial kemasyarakatan, bukan dinominasi oleh politik. Dalam bidang politik, Muhammadiyah berusaha sesuai dengan hitannya dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis, konsepsional, operasional, dan konkret real bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia material dan spiritual yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melaksanakan usaha tersebut, Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada kepribadiannya. Sesuai dengan kepribadiannya, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan golongan Islam manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Dalam melakukan kerjasama tersebut, Muhammadiyah tidak bermaksud menggabungkan dan menyubordinasikan organisasi dengan organisasi atau institusi lainnya.
Pembahasan yang kedua yaitu mengenai Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan NU. Kelahiran ormas ini dilatari oleh fakta sejarah bahwa penjajahan telah memberangus hak-hak manusia. Untuk itu, NU lahir dan menekankan perjuangannya pada dakwah Islamiyah untuk kebangkitan umat. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban di kalangan pesantren, Ki Hajar Hashim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi dan juga merumuskan kitab Ittiqa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diewajantakan dalam Hita NU yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Jadi, NU menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara kaum ekstrim akli dengan kaum ekstrim nakli. Oleh karena itu, sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Quran, As-Sunnah, tetapi menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empiris. Pembahasan yang ketiga mengenai Persatuan Umat Islam atau yang disingkat dengan PUI. PUI adalah ormas yang bergerak di bidang dakwah melalui pendidikan. Tujuan pendirian ormas ini agar manusia secara keseluruhan memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, umat Islam diwajibkan melakukan dakwah secara terus-menerus. Kegiatan dakwah merupakan kegiatan bersama yang melibatkan seluruh kaum muslim. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki umat yang menyeru segenap umat manusia ke jalan yang ma'ruf serta menjauhi yang munkar, sebagaimana kebersamaan antara Rasulullah SAW dan sahabatnya ketika menegakkan Islam. Oleh karena itu, membangun jamaah yang kokoh dan diikat oleh kehendak bersama serta berada di bawah satu ikatan akidah Islamiyah menjadi sangat penting. Dengan jamaah yang kokoh, PUI dapat melaksanakan dakwahnya secara cepat dan tepat melalui pendidikan. Pembahasan yang keempat mengenai Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. PKS merupakan salah satu lembaga politik Islam yang berperan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan, dan pemberdayaan hak kewarganegaraannya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinu dalam bingkai hukum dan etika Islam. Pembahasan yang kelima mengenai Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. PKB menarik untuk dipelajari karena ia lahir dari rahim ormas Islam tetapi tidak berasaskan Islam. Fenomena ini sangat menarik karena peran dalam masyarakatnya tentu berbeda-beda dengan partai Islam lainnya yang lebih menekankan demokrasi bagi bangsa Indonesia. Perwujudan dari cita-cita kemerdekaan tersebut menghendaki tegaknya demokrasi yang menjamin terciptanya tatanan kenegaraan yang adil serta pemerintahan yang bersih dan terpercaya, terjaminnya hak asasi manusia, dan lestarinya lingkungan hidup bagi peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya wahana perjuangan yang kuat, mampu menyalurkan aspirasi dan menyatukan seluruh potensi bangsa yang majemuk serta terlibat aktif dalam penyelenggaraan negara dengan berakhlakul karimah. Pembahasan yang keenam atau terakhir yaitu mengenai Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI merupakan lembaga Islam yang menaungi para ulama dalam mengambil kesepakatan fatwa yang berkaitan dengan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama dan yang datang dari berbagai penjuru tanah air. MUI menerapkan visi yaitu terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik memperoleh ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan menerapkan misi seperti satu, menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah serta menjalankan syariah Islamiyah. Yang kedua, melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah tadi pembahasan mengenai etika manajemen keorganisasian dalam Islam. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.